Halo, ketemu lagi dengan Bang Bey. Kali ini kita mau uji coba 4 sampo ekonomis ini ya, yang mudah didapat online maupun offline di sekitar kita. Ya, salah satunya saya rasa sampo yang paling banyak dipakai di Indonesia ya. Saya rasa teman-teman semua udah pada hafal ya, atau setidaknya pernah coba salah satu peserta sampo ekonomis ini ya. Untuk pengujian kali ini, uji yang akan kita lakukan yaitu terdiri dari 5 segmen, yaitu satu tentu fungsi utamanya yaitu daya cleaning sampo, daya lubrikasinya, hasil finishing glossnya yang lumayan penting juga sih, akan kita ukur pakai gloss meter setelah cuci. Terus kita uji sampo apakah ini ramah terhadap wax, dan opsional paling busa yang dihasilkan sampo itu kita tes nanti menggunakan foam sprayer bertekanan rendah. Kayaknya sih untuk pH nya rata-rata semua pH balance ya pH nya di sekitar 7 komaan ya, kecuali Carrera Wash and Wax ini yang turun jadi 0 komaan. Oke, jadi kita mulai aja langsung ke pengujiannya. Kita mulai dari banyaknya busa yang dihasilkan sampo ekonomis ini. Sebetulnya fitur yang gak terlalu dibutuhkan juga sih, karena makin banyak busa bukan berarti daya cleaning dan lubrikasinya baik juga. Karena kalau diuji manual tidak terlalu kelihatan ya bedanya, kita pakai foam sprayer yang tekannya lemah ini biar kelihatan busa yang dihasilkannya. Oke, kita mulai dari posisi terakhir. Ada kit Wash and Glow yang terlihat biasa aja baik manual maupun menggunakan foam sprayer. Kit Wash and Glow ini tidak terlalu bersahabat dengan foam sprayer bertekanan rendah. Beda cerita kalau pakai jet cleaner sih termasuk oke ya, tapi tetap performanya tergolong biasa saja. Masuk ke posisi 3 ada Carrera Wash and Wax. Kalau saya lihat sih busa cuci hasil Carrera Wash and Wax ini paling banyak ya kalau secara manual, tapi pas pakai foam sprayer tekanan rendah ini hasilnya masih lumayan cukup bagus walaupun tidak spesial. Sampo ini juga kurang bersahabat dengan foam sprayer tekanan rendah ini karena kayak tersendat gitu ya. Kalau dikurangi takarannya malah jadi cenderung tipis busanya. Masuk ke posisi 2 ada Carrera sampo kemasan merah. Hasilnya tergolong bagus, padahal bukan sampo khusus foam, tapi tergolong banyak dan tebal foamnya, walaupun hanya menggunakan foam sprayer bertekanan rendah ini. Jadi walaupun teman-teman pakai jet cleaner di bawah 100 psi, Carrera merah ini ramah dan tetap kasih bagus hasilnya. Kemudian ke posisi puncak direbut kit Wash and Wax. Karena emang bagus hasilnya, foamnya tebal, beneran jadi kayak foam. Foam tebalnya mirip foam cukur ya saking tebalnya. Emang tidak terlalu ramah sama foam sprayer bertekanan rendah ini yang mengakibatkan kadang macet, tapi kalau dikurangi sedikit konsentrasinya, foamnya masih tergolong bagus. Foam hasil kit Wash and Wax ini tidak jauh berbeda dengan sampo mobil khusus foam yang biasanya harganya jauh lebih mahal. Kemudian kita masuk ke daya cleaning. Metode ini kita uji kemampuan membersihkan oli mobil. Anggap aja membersihkan sisa asap knalpot mobil yang pasti nempel di bodi pas kita pakai. Kita kotori panel pengujian dengan oli mobil ini, kita sebarkan secara merata, dan kita hitung berapa kali cuci sampai panel dirasa kesat dan air tidak terlihat lagi hidrofobik. Dan untuk hasilnya ternyata untuk sampo yang paling lemah daya cleaningnya pada pengujian kali ini ada di urutan terakhir. Ternyata Carrera Wash and Wax. Sampo ini kurang gahar ketika dicoba membersihkan residu oli ini karena membutuhkan beberapa kali, bahkan double dibandingkan peserta lainnya. Itu pun setelah 4 kali cuci hasilnya masih tidak terlalu mengesankan, karena walaupun panel sudah dirasa sudah kesat, akan tetapi saya rasa residu olinya masih ada karena terlihat air masih turun lumayan cepat. Selanjutnya kita ke posisi 3 diraih oleh Carrera sampo mobil kemasan warna merah. Sebetulnya perbedaannya sangat tipis antara 3 besar ini, tapi saya rasa Carrera merah ada di posisi 3 karena walaupun daya bersih sampo ini jauh lebih singkat dibandingkan dengan saudaranya yaitu Carrera Wash and Wax, tapi saya lihat setelah 2 kali cuci sih masih terlihat cukup cepat ya menurunkan airnya, walaupun panel sudah dirasa kesat dan dirasa tidak oily lagi.
Terus ada di posisi runner up dalam segmen kemampuan daya cleaning ada kit wash and glow. Terpaut tipis sih dengan Carrera merah, tapi setidaknya setelah 2 kali cuci, air kelihatannya sudah lebih pelan ya dibandingkan dengan hasil yang dicapai oleh Carrera merah. Versi baru dari kit wash and glow lebih lemah dan tidak segahar versi lamanya, makanya tidak saya pakai lagi di pengujian daya tahan wax karena sudah tidak seseram lagi versi lamanya. Hanya saja residu di versi baru ini sudah lumayan berkurang, tapi tetap masih di bawah kedua sampo Carrera maupun kit versi wash and wax. Akhirnya ada di posisi puncak kemampuan daya cleaning ternyata diraih oleh kit wash and wax ini ya. Performa daya cleaningnya termasuk baik, membersihkan oil termasuk cepat, cukup 2 kali saja, panel sudah kesat dan air pun turunnya paling lemah di sini. Walaupun hasilnya sedikit lebih baik dibandingkan wash and glow, tapi enaknya kit wash and wax ini residunya gampang turun ketika dibilas dengan air, bahkan bisa 50% nya dibandingkan dengan kit wash and glow. Not bad lah untuk sebuah wax yang masih terjangkau ini. Selanjutnya kita masuk ke daya lubrikasi versi Bang Bay. Kita gliding beberapa kali busa cuci ini. Siapa yang lebih cepat turun berarti bisa memberikan daya lubrikasi yang bagus. Ini salah satu fitur penting juga, karena tanpa lubrikasi yang baik, kalau kita cuci di soft sticky pen bakal mudah munculnya swirl ya. Dan untuk hasilnya ada di posisi 4, ternyata masih si kit wash and glow tersungkur di posisi akhir karena busa cuci setelah berkali-kali dicoba hasilnya sangat lambat, tidak begitu baik daya lubrikasinya. Walaupun bukan yang terburuk hasilnya yang pernah saya tes, karena di luar sana banyak yang lebih parah ya dari wash and glow ini. Kebanyakan sih brand-brand gak jelas gitu ya, padahal sih judulnya serem-serem, ada sampo seramik, sampo granit, atau sampo coating lah. Tapi pas diuji ternyata performanya di bawah rata-rata hasilnya. Selanjutnya di posisi 3 ada hasil lubrikasi si Carrera merah. Hasilnya termasuk cukup baik, masih sangat layak buat si soft sticky pen. Setelah beberapa kali busa masih lebih cepat meluncur dibandingkan dari kit wash and glow. Dan dengan hasil ini menjadikannya layak di posisi 3 karena performanya masih di atas kit wash and glow. Kemudian di runner up ada kit wash and wax. Performanya termasuk bagus ya. Kita tes dengan meluncurkan busa pun dirasa cepat. Dan bagusnya konsistensinya bagus karena relatif stabil untuk hasil meluncurkan busanya. Daya lubrikasinya bikin tenang di soft black karena dengan daya lubrikasinya yang di atas rata-rata, jadi tidak akan menambah swirl asalkan digunakan sesuai prosedur. Dan akhirnya lubrikasi terbaik di pengujian kali ini direbut oleh Carrera wash and wax. Hasil pengujian dengan meluncurkan busa sangat cepat, gak kalah dengan produk merek luar yang mahal. Bisa jadi salah satu yang terbaik untuk daya lubrikasinya sampo ekonomis ini. Menjadikannya bisa saja jadi clay lubrikan untuk pemakaian ringan. Karena dengan daya lubrikasinya yang tinggi bisa meminimalisasi munculnya swirl. Selanjutnya kita masuk ke pengujian finishing gloss. Setelah melakukan pencucian, kita cuci, kemudian kita keringkan dan menunggu 1 jam baru kita ukur glossnya. Untuk hasilnya ada di posisi buncit ada Carrera sampo mobil. Hasilnya tidak terlalu memuaskan. Carrera sampo mobil cuma dapat hasil yang biasa aja dan hasilnya jauh di bawah peserta lainnya. Karena perbedaannya lumayan tinggi, bisa berbeda sekitar 2-3 GU. Di panel yang perfect malah jatuh beberapa GU finishing glossnya. Selanjutnya masuk ke posisi 3 ada kit wash and glow. Hasil finishing glossnya termasuk tinggi untuk sebuah sampo ekonomis dan sampo yang tidak berjudul wash and wax. Hasil looksnya pun tidak mendem, masih transparan, tidak merusak looksnya wax high gloss sekalipun macam to the max. Finishing glossnya di panel yang perfect, tidak drop dan tetap bisa mempertahankan gloss di angka 100 GU. Next ada di runner up, ternyata ada Carrera wash and wax. Hasil finishing glossnya sangat tipis dibandingkan kit wash and glow. Perbedaannya hanya 0, saja, tidak kelihatan sama sekali. Tapi itu sudah cukup untuk menempatkannya di posisi 2.
Untuk sebuah sampo ekonomis pun finishing glossnya termasuk baik, looknya masih transparan, tidak merusak tampilan wax mahal. Hanya saja dirasa sedikit agak menggelapkan ya di panel pengujian di warna kuning dan putih saya. Akhirnya masuk ke posisi pertama dan sudah bisa diduga juga kit West & Wax bakal menang di sini. Udah nggak aneh sih kalau kit dapat high gloss karena wax-nya sendiri pun di panel yang baik bisa dapat mudah 100 GU. Di sini pun kit sampo wash and wax-nya perform sangat baik untuk sebuah sampo murah. Bahkan gloss maksimalnya kit wash and wax ini bisa mendapatkan 101 GU. Kemudian kita lanjutkan ke pengujian apakah sampo murah ini bisa kikis wax atau sealant. Kita uji cuci aja sama seperti pengujian wax. Bedanya di sini sampo yang makin lama menghilangkan efek daun talas dan efek hidrofobiknya, berarti sampo tersebut ramah terhadap wax. Kita uji di wax all-in-one ini, Meguiar 3-in-1 wax. Kita apply pakai mesin poles biar tidak terlalu durable. Akhirnya di posisi akhir, ternyata kit wash and wax anjlok dan terdampar di posisi akhir karena daya tahan Meguiar 3-in-1 ini cuma bertahan 6 kali cuci kalau pakai kit wash and wax. Mungkin karena daya cleaningnya yang termasuk baik, tapi mungkin juga karena kit wash and wax yang saya pakai di pengujian kali ini terlalu agresif konsentratnya karena saya pakai perbandingan 100 ml per 3 liter. Soalnya sampo ini setelah dikurangi per 50 ml per 3 liter, hasil daya kikisnya jadi lebih ramah. Performa lainnya pun dirasa masih mumpuni. Tapi karena ini battle sampo 100 ml per 3 liter, jadi inilah hasilnya ya. Kemudian ada di posisi 3, di mana wax ini bisa bertahan setelah 7 kali cuci, diraih oleh sampo Carrera merah ini ya. Gak terlalu kikis wax juga, main cukup baik lah untuk sebuah sampo murah meriah yang kadang dipandang sebelah mata. Ternyata hasilnya nggak separah yang ditakuti banyak orang. Lanjut ke posisi 2 ada kit Wash and Glow edisi Improve Formula ini. Cukup aneh juga ya, malah kit Wash and Glow yang lubrikasinya kurang begitu baik dan daya cleaningnya masih tergolong bagus, justru tidak terlalu agresif dalam menghabisi wax. Malah cenderung ramah ya, tidak sesuai dengan mitosnya sebagai si pembunuh wax. Karena di 3 panel pengujian hasilnya cenderung stabil ya. Wax yang dicuci sampo ini bisa bertahan sampai 9 kali cuci. Akhirnya di posisi puncak ada sampo yang paling ramah edisi kali ini, yaitu diraih Carrera Wash and Wax. Sudah bisa diperkirakan sebelumnya ya, karena dibantu oleh daya lubrikasinya salah satu yang terbaik, ditambah daya cleaningnya pun tergolong biasa saja, bahkan cenderung kurang. Jadi sudah bisa diperkirakan bakal menang di pengujian ini. Walaupun hasilnya tidak terpaut jauh, cuma unggul tipis saja dengan kit Wash and Glow karena Meguiar 3-in-1 yang diuji di sini bisa bertahan sampai 10 kali cuci. Oke, akhirnya setelah berbagai macam pengujian, kita tarik kesimpulan singkat. Ternyata sampo-sampo murah ini nggak jauh berbeda performanya dengan yang mahal, dan juga terbukti semua sampo wash and wax di sini tidak mengandung proteksi sama sekali, hanya glossing agent. Jadi tidak mengganggu atau merusak efek daun talas di bawahnya. Jadi saya ranking berdasarkan pengujian saya, yaitu yang ada di urutan terakhir overall performanya ada kit Wash and Glow. Sebetulnya skor yang diperoleh seimbang dan sama dengan Carrera merah, dan daya cleaningnya yang memburuk dibandingkan versi lamanya. Jadi menurut saya sekarang Wash and Glow jadi tidak terlalu menarik lagi karena daya cleaningnya jadi biasa aja. Yang mengejutkan, Wash and Glow versi Improve Formula termasuk ramah terhadap wax, tapi ya menurut saya juga percuma aja karena dengan lubrikasinya yang tidak begitu bagus bakal rentan menimbulkan swirl halus. Kemudian di posisi ketiga ada Carrera sampo mobil kemasan yang merah. Ini pun kurang lebih sama dengan kit Wash and Glow, cuma tertolong oleh sedikit lebih baik saja daya lubrikasinya. Lainnya standar, tidak ada yang mencolok. Paling minusnya hasil finishing glossnya tertinggal cukup jauh dibandingkan peserta uji kali ini. Lanjut ke runner up ada Carrera Wash and Wax. Keunggulannya sangat ramah terhadap wax karena tampil sangat baik di sini.
Bahkan bisa diadu dengan sampo mahal sekalipun dan bisa bersaing, apalagi ditambah daya lubrikasinya itu ya, bisa jadi salah satu yang terbaik untuk harga sampo di bawah 100 ribuan. Minusnya paling agak struggle aja bila membersihkan mobil yang sangat kotor karena daya cleaningnya tergolong lemah. Dan akhirnya ada di posisi puncak ada keep wash and wax. Sebetulnya sampo ini bisa sempurna, tapi sayangnya kelemahannya tergolong fatal ya, yaitu nggak terlalu ramah terhadap wax. Jadi wax yang dicuci pakai sampo ini umurnya bisa lebih singkat. Padahal performa lainnya tergolong bagus, terutama glossnya dirasa sangat kebangetan dan bisa bersaing dengan sampo 200 ribuan. Oke, kayaknya sudah kepanjangan. Saya cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman. Maafkan ya bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi ya di video pengujian berikutnya. Terima kasih.